Coba lihat lagi produk atau jasa yang kamu sukai. Kenapa kamu menggunakan produk atau jasa tersebut? Apakah karena harganya yang murah? Mungkin iya, tapi kalau dilihat lagi, mungkin saja tidak. Merek tersebut entah kenapa punya tempat di hatimu. Kamu merupakan pengguna setia dari merek itu dan kamu tidak memilih merek lain meskipun katanya lebih bagus. Mungkin alasannya karena kita percaya dengan sebuah cerita yang disampaikan oleh merek tersebut. Yang mereka jual bukan hanya sebuah produk atau jasa. Tapi jika kita bedah lebih dalam, yang dijual adalah sebuah cerita. Cerita bagaimana produk atau jasa yang ditawarkan ternyata mampu menjawab masalah yang sedang kamu hadapi. Atau mungkin saja kamu awalnya tidak sadar kalau kamu punya masalah tersebut. Tapi ketika mendengar cerita yang disampaikan oleh merek itu, kamu jadi mulai bertanya-tanya dan merasa kalau ternyata selama ini kamu punya masalah tersebut. Lalu dengan cantiknya, cerita dari merek tersebut meyakinkan kamu kalau mereka adalah solusi terbaik dari masalah yang sedang kamu hadapi. Lalu, akhirnya kamu mencoba dan tanpa disadari, kamu sudah menjadi konsumen setianya selama bertahun-tahun. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas bagaimana kita bisa menciptakan sebuah cerita yang persuasif. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Kelly D. Parker yang berjudul The Art of Persuasive Storytelling dan diolah dari berbagai sumber. Sebuah cerita bukan hanya untuk buku, film, atau hiburan. Cerita merupakan salah satu kekuatan di dunia untuk terhubung dan pengaruhi mindset, kepercayaan, dan perilaku. Menurut Profesor Komunikasi dari University of Buffalo bernama Melanie Green, seseorang akan lebih mungkin buat perubahan pada gaya hidupnya ketika dia melihat seseorang yang mirip juga dengan mereka melakukan hal yang sama. Menariknya, ketika kita mendengar sebuah cerita, gelombang otak kita mulai tersinkron dengan si pencerita. Semakin tinggi pemahaman si pendengar, maka semakin mirip gelombang otak mereka. Jadi tidak aneh jika kita sering dengar ungkapan kalau kita perlu berada di gelombang yang sama. Sebuah cerita yang menarik bukan hanya bermanfaat apabila kita ingin menjual sebuah produk atau jasa. Tapi sebuah cerita yang menarik ternyata bisa mengubah dunia loh. Bayangkan kamu punya sebuah ide yang brilian, tapi jika kamu tidak bisa mengkomunikasikannya dengan baik, jangan harap idemu itu bisa dijalankan. Wajar saja, memahami sebuah ide baru memang tidak mudah. Tapi dengan sebuah cerita yang sederhana, maka hal ini bisa jadi jembatan antara apa yang ada di pikiran seorang menuju sesuatu yang kamu inginkan. Apalagi di era sekarang, kolaborasi merupakan kunci. Kita tidak bisa menjalankan semuanya sendirian. Kita perlu bergerak bersama dalam sebuah tim, baik tim internal maupun tim eksternal, misalnya dengan agensi. Ada kalanya kamu harus bekerja sama dengan orang yang tidak kamu sukai dalam sebuah tim. Banyak gesekan yang muncul dalam kolaborasi tersebut. Ini adalah hal yang wajar. Tapi sebuah komunikator yang ulung harus paham gambaran besarnya. Jangan terjebak pada hal kecil hingga akhirnya kita lupa dengan tujuan besar itu. Disinilah pentingnya sebuah cerita. Sebuah cerita yang bisa menggerakkan banyak orang, membuat mereka bergerak menuju sebuah tujuan yang kita inginkan. Sebuah cerita yang menarik juga bisa kita gunakan dalam sehari-hari. Misalnya seorang guru matematika yang menggunakan sebuah cerita sederhana untuk menjelaskan sebuah rumus matematika yang rumit. Atau sebuah cerita yang bisa digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang sifatnya sangat teknis menjadi mudah dipahami oleh orang awam. Cerita adalah sebuah bahasa yang universal. Di tengah halangan dan perbedaan, sebuah cerita bisa menghubungkan kita dengan orang lain melalui perasaan dan bagaimana kita merespon cerita tersebut. Nah, cerita yang menarik itu seperti apa? Misalnya begini, ada yang tanya ke kamu, apa yang kamu jual? Misalnya kamu menjual air minum dalam kemasan. Mungkin saja kamu hanya bilang, ya kami menjual air minum dalam kemasan. Nah, bagaimana bila kamu justru membuatnya menjadi sebuah cerita? Air merupakan bagian penting dalam hidup manusia. Memilih air minum tidak boleh sembarang air. Kami memastikan air yang kami miliki berasal dari sumber mata air pegunungan pilihan. Setiap tetes airnya telah mengalami serangkaian uji kejernihan untuk memastikan hanya yang terbaik sampai di tangan konsumen. Nah, produk yang sama namun dengan cerita yang berbeda, kemungkinan besar menghasilkan respon yang berbeda.
Di kasus pertama, kamu mungkin hanya mendengar sekilas lalu lupa. Namun ketika diceritakan lebih dalam tentang dari mana air itu berasal, bagaimana proses pengujiannya, maka hal ini bisa membuat kamu jadi tertarik. Cerita tersebut berusaha menjawab apa yang kamu cari dari sebuah air minum. Tentunya kita tidak ingin sembarang minum air kan? Kita ingin airnya bersih, airnya aman, dan sebagainya. Jadi cerita ini berusaha menjawab masalah yang sedang dihadapi oleh si calon konsumen. Lalu, bagaimana cara kita untuk membuat cerita yang menarik? Pertama, mencari tahu sebuah masalah dan apa yang mau dicapai. Sederhananya, sebuah masalah adalah di mana mereka berada sekarang, isu yang mereka hadapi, dan apa yang mereka rasakan. Sedangkan apa yang dikejar adalah kemana mereka ingin berada, sosok yang ingin mereka capai, dunia seperti apa yang ingin mereka buat. Hal ini sangat penting ketika kamu membuat sebuah pesan. Ketika kamu bicara soal masalah dan apa yang ingin dicapai oleh seorang, maka hal ini akan menyentuh hati orang tersebut dan kamu ibaratnya menemukan apa yang dia cari. Bagaimana caranya? Ingat, sebelum menciptakan sebuah cerita yang baik, kamu harus mendengar dulu dengan baik. Kedua, berikan gambaran yang jelas. Kamu perlu memberikan gambaran kalau kamu memang paham apa sih yang sebenarnya dikeluhkan oleh si target konsumen. Inilah alasan ada iklan yang tidak terlalu fokus pada produk, tapi fokus pada sisi emosionalnya. Misalnya sebuah iklan yang fokus pada karakter utama yang menggambarkan aspirasi dari calon konsumen, menceritakan tantangan yang dihadapi, hingga akhirnya dia berhasil keluar sebagai pemenang. Semua ini mungkin tidak terlalu relevan dengan produk, tapi melalui si karakter utama, pesan nilai-nilai yang dianut sebuah merek tersampaikan dengan baik. Ketiga, usulkan sesuatu. Setelah mendengar cerita tersebut, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin si pendengar mencoba produk kamu? Mereka cukup hanya tahu apa yang kamu jual, atau mereka membeli produkmu. Sebuah cerita yang baik membuat apa yang kita usulkan menjadi menarik. Karena males kan, tiba-tiba ada orang datang nawarin sesuatu buat kamu. Tapi ketika kita memulainya dengan sebuah cerita, kenapa kamu butuh produk atau jasa tersebut, kenapa hal ini penting buat kamu, maka kemungkinan besar kamu mungkin saja menerima apa yang diusulkan si pencerita. Cerita bukanlah hanya sebuah cerita belaka. Cerita adalah penghubung kamu dengan solusi atas masalah yang sedang dihadapi seorang. Jadi, ketika kamu mempresentasikan solusi yang kamu miliki, maka mereka akan bilang, "Nah, kamu datang di waktu yang tepat. Inilah yang saya butuhkan." Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.